gagal panen udara hama tikus. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi di sawah karena banyaknya hama tikus? Sawahnya jadi rusak, Bu. Ya, sawah apa padi, Pak? Padi. Nah, terus bagaimana sih cara kita mengurangi atau membasmi hama tikus? Ada yang tahu? Mematikannya, Bu. Oh, belum ada yang tahu. Nah, jadi anak-anak, masalah yang Ibu tampilkan ini merupakan contoh ketidakseimbangan dalam ekosistem sawah, bahwa makhluk hidupnya tuh tidak setara, sehingga ada yang lebih popularitasnya lebih berkembang, ada yang menyusut. Kira-kira dia tahu nggak kenapa jadi hama tikus tuh berkembang dan ada yang menyusut? Karena Iya. tidak ada yang memakan tikusnya. Iya, betul sekali, Etna. Contohnya Etna yang memakan tikus apa? Ular. Iya, betul, Mirna. Nah, selanjutnya, karena kalian sudah memahami masalah yang Ibu tampilkan, bisa semuanya keluarkan buku dan alat tulisnya. Catat video yang Ibu tampilkan ya. Iya, Bu. Nah, Ibu akan membagikan bahan ajar juga untuk kalian, jadi satu-satu ya. Jadi, selain kalian memperhatikan video, baca juga bahan bacanya. Ya. Sudah semuanya? Sudah. Ibu tampilkan videonya dulu ya. Di dalam sebuah ekosistem, terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Hubungan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, jadi semuanya bisa paham nggak bahwa kumpulan dari beberapa rantai makanan itu disebut dengan ya, betul. Perhatikan lagi ya. Di dalam jaring-jaring makanan, semua hewan itu beraktif banyak dan energi yang mengalir hubungan kompleks. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Contohnya, orang memakan ayam, katak, tikus, dan ular. Berular memakan katak, tikus, dan ayam. Kemudian ayam dan katak memakan belalang dan ular, sedangkan ular, belalang, tikus sawah memakan tumbuhan. Rantai makanan, belalang, tikus sawah. Nah, ini contoh jaring-jaring makanan bahwa beberapa makhluk hidup itu bercabang makanannya atau macam-macam. Jadi misal kayak ular memakan tikus. Nah, seperti tikus itu bisa aja langsung dimakan oleh jadi jaring-jaring makanan itu semakin banyak makhluk hidupnya, semakin kompleks itu disebut jaring-jaring makanan. Lanjut. Memakan tumbuhan. Rantai makanan sebagai bagian dari jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Jika salah satu dari fungsional ledakan tersebut tidak ada, putus selama semua bagian dari rantai. Nah, di sini dipaparkan bahwa dalam rantai makanan itu ada apa yang pertama? Produsen. Ya, terus ada konsumen. Dan konsumen itu ada beberapa tingkat, makin tinggi itu yang makin paling akhir memakan. Terkadang ada juga ada yang tahu deh komposer. Nah, itu tuh biasanya pengurai makanan atau yang sudah busuk dia memakannya. Contohnya apa ya, Bu? Ya, betul, jamur. Itu namanya apa tadi, Mirna?
lingkungan atau bahkan pemanasan global, biasanya akan mengakibatkan terganggunya daya makanan. Sehingga, mari kita selalu menjaga lingkungan agar kelestarian ekosistem tetap seimbang. Oke. Nah, oke anak-anak. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada pengertian jaring-jaring makanan. Apa tadi pengertian jaring-jaring makanan? Kumpulan beberapa rantai makanan. Betul. Terus tadi ada dijelaskan apa aja yang ada dalam rantai makanan seperti produsen, konsumen, dan dekomposisor. Terus ada akibat kalau rantai makanan itu tidak lengkap, misalnya seperti padi tadi kalau tidak subur bisa membuat kelaparan tikus. Ya betul. Nah misal ularnya kurang, jadi ularnya kurang, jadi hama tikus itu semakin Banyak. Nah, dan yang terakhir itu penyebab bahwa ketidakseimbangan ekosistem itu seperti pemanasan global, bencana alam, dan lain-lain. Semuanya udah paham? Ada yang mau ditanyakan? Anak-anak ada yang mau ditanya? Boleh. Gak ada. Kalau nggak ada, ibu lanjutkan membagikan LKPD kelompok. Sebelumnya ibu akan bagi satu kelompok 3 orang ya, karena murid ibu ada 8 aja, jadi ada yang 3, ada yang 2. Langsung ibu bagikan aja ya, untuk Rizka, Mirna, sama Jubai. Terus Etna, Ayu, sama Imam, dan Irfa sama Anissa. Jadi gabung aja dulu duduknya. Irfa sama Anissa mana? Duduk kursinya kursi ya. Ya, duduk. Ya, senyaman aja. Sudah semuanya? Bu bagikan dulu ya. Terima kasih Ibu. Oke. Terima kasih Ibu. Nah, kalian ibu jelaskan dulu ya cara pengerjaannya. Sebelum kalian menjawab, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Seterusnya, diskusikan dengan teman sekelompok ya.
Terima kasih ya, kita bisa langsung dulu semuanya. Sudah semuanya sudah relax? Oke. Selanjutnya kita akan presentasi kelompok dan untuk kelompok lain bisa menanggapi hasil kelompok lainnya. Ada yang mau duluan untuk menjawab? Ibu. Oke. Boleh untuk kelompok 2 bisa maju. Ya, perkenalkan nama dulu dan dari kelompok berapa? Duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Semuanya kabur. Nomor 1. Perkenalkan, nama saya Ayu. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi tadi pertanyaannya mengapa tikus di sawah Pak Budi jadi banyak? Jadi jawabannya itu karena banyak anak-anak menangkap burung hantu. Oke. Nah, jadi jawaban mereka itu. Ada yang mau kelompok lain menanggapi? Kami Bu. Oke, silakan kelompok 1. Mas, pertanyaannya, mengapa tikus di sawah Pak Budi jadi banyak? Kata teman-teman kelompok 2, tadi katanya karena burung hantunya itu ditangkap oleh anak-anak. Nah, kami mau menambahkan kalau tidak hanya burung hantu yang merupakan tikus, tapi ular juga ikut berpengaruh kepada rantai makanan di ekosistem sawah. Nah, karena ularnya itu tadi juga dibunuh oleh Pak Budi, jadi tikus yang ada di sawah itu juga makin banyak. Terima kasih. Semuanya udah paham? Paham, Ibu. Berarti gara-gara tikus sama ular ya, Bu? Iya, jadi banyaknya tikus di sawah itu gara-gara adanya burung hantu yang ditangkap anak-anak tadi, terus ular yang ditangkap juga sama Pak Budi, sehingga untuk tikus itu berkembang biak karena tidak ada yang pemakan. Betul. Nah, kita kasih apresiasi dulu untuk teman-teman. Nah, itu ada tepuknya. Setiap yang presentasi kasih tepuk wow ya. Udah tahu semua kan? Oke, kita mulai langsung ya. Semuanya tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Jadi untuk kelompok 2 bisa silakan duduk kembali. Kasih, Bu. Ya. Sebenarnya kan di paling itu kan sih. Ini lo. Tadi itu kan sudah beda. Sudah sekali dikit lo. Berapa kita berapa dah? Asik. Ayo. Secara keseluruhan kami memberi umpan balik kan anggaplah kita sudah tampil semua dari semua jadinya berarti Pak Budi tadi desanya itu pembentukan saya umpan balik. Nah, oke penjelasan itu. Nah, jadi anak-anak, setelah kalian berdiskusi dan mendengarkan presentasi kalian serta tanggapan kalian, kalian sudah bagus hasil kerja sama dalam kelompoknya. Nah, Ibu akan simpulkan lagi dalam LKPD kita dan hasil diskusi kita bahwa sawah Pak Budi yang gagal panen pada tahun ini karena banyaknya tikus itu yang pertama tadi gara-gara anak-anak yang memakan burung hantu.
Bertanya tadi lah. Nah, setelah pembelajaran hari ini tadi, apakah ada yang kurang paham atau ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya, Bu. Jelas semuanya? Jelas. Ya sudah, jadi Ibu aja deh bertanya. Untuk pembelajaran hari ini tadi kita belajar apa? Dari makanan. Oke, ada yang mau membantu Ibu menjawab jari-jari makanan itu apa? Kamu Mirna? Kumpulan rantai makanan Ibu. Iya, betul. Selanjutnya, berdasarkan pembelajaran hari ini, apa manfaat yang kalian dapat? Ya, Saya Ira. ini tahu tuh kalau burung hantu ternyata bisa makan tikus. Saya kira cuma ular, Bu. Iya, betul. Bahwa burung hantu itu bisa memakan tikus. Selanjutnya, ada yang mau lagi menambahkan apa manfaat pembelajaran hari ini? Saya Ibu. Oke, Irna. Kita harus menjaga ekosistem yang ada di lingkungan kita. Betul, Irna. Nah, Pak, nggak bisa refleksi nih, Pak. Itu Pak ya, soal jangka waktu khususnya informatif. Aku refleksi.
Baik, anak-anak. Karena pembelajaran hari ini kalian bisa istirahat keluar ya. Jangan lupa nanti pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Nah, Ibu, awas dong, Kak. Ada Ibu mau ngajakin aku menyanyi Kak, sebentar sih. Oh, yang ini Kak videonya. Maksudku diceritakan video aku apa absen bisa loh. Habis menyanyi loh, aku sih menyanyi lah. Aku lagi berdoa. Lagi berdoa. Jadi habis itu semangat. Absensi sudah loh. Tadi lu sudah kok. Ini ya tadi loh. Saya baik bisa. Aku mah harus telepon loh. Kalau Oke anak-anak, Ibu sebelum pembelajaran, Ibu ingin mengabsen dulu ada yang nggak hadir nggak? Siapa? Sofia, jadi Sofia sakit ya? Bisanya Ibu sebutkan satu-satu, kalau Ibu sebutkan namanya angkat tangan. Yang pertama Erna Weka Sari. Ya. Eka Sari Perayu. Ya. Maulida Rahma. Yubaida. Oke. Anissa Nabila. Irfas Mairida. Rizka Aulia. Mirna. Ya, jadi semuanya yang hadir itu bersembilan dan Sofia tidak hadir ya, sakit. Oke, selanjutnya Ibu ingin menyampaikan kesepakatan kelas bahwa kalian tidak boleh ribut ya dan tidak boleh mengganggu temannya di samping. Selain terus, kalau ingin bertanya jangan lupa angkat tangan. Paham semuanya? Aku jadi kuku kok bilang lah kalau ini di foto mesinnya aja yuk. Masih ada tanyakan mengeluarkan buku tulis ke gambar video. Biar aja